Simbah. Halo, perkenalkan, sebut saja aku Ani, asal Bandar Lampung. Cerita ini adalah pengalaman masa kecilku bersama ibuku yang bernama Tri. Saat itu sekitar tahun 2005, aku masih duduk di kelas 3 SMP. Ibu adalah seorang single parent, karena bapak sudah tiada sejak aku baru berumur 5 tahun. Keadaan ekonomi kami saat itu bisa dibilang buruk. Aku membutuhkan biaya sekolah dan keperluan sehari-hari yang tidak sedikit. Sedangkan pendapatan ibu dari berjualan kecil-kecilan tidak seberapa. Akhirnya walaupun berat, ibu memutuskan pindah dari kontrakan ke sebuah kamar sewa. Kami mencari kamar yang disewakan dengan harga semurah mungkin. Setelah melakukan survei pada beberapa lokasi, ibu menemukan sebuah kamar yang cocok. Pemilik rumahnya adalah seorang nenek yang berprofesi sebagai tukang urut. Ia menyewakan satu kamar yang ada di dalam rumahnya. Nenek ini aku biasa panggil Mbah. Dari penampilannya, aku rasa umurnya sudah di atas 60 tahun. Ia bertubuh pendek, dengan rambut sudah putih semuanya, dan badan yang sedikit berisi. Menurut pengakuannya, Mbah punya beberapa anak, namun yang ia ceritakan kepada kami hanya 2 anaknya saja. Satu berada di kampung, dan satu lagi bekerja sebagai TKI di luar negeri. Karena harga yang murah dan simbah yang ramah, ibu akhirnya memutuskan pindah ke kamar di rumah tersebut. Kamar yang kami sewa ini berada di tengah kota, tepatnya di salah satu sudut pasar yang cukup ramai. Hanya saja bangunannya sudah tua dan agak rapuh. Rumah ini hanya berbahan papan dan triplek tipis yang sama sekali tidak bisa menyaring suara ramai dari pasar. Sehingga ketika pasar ramai, keriuhannya terasa hingga ke dalam kamar. Namun bagaimanapun tidak nyamannya, ibu tidak punya pilihan lain. Setidaknya kami punya atap untuk tidur malam dan berteduh saat hujan dan panas. Kami pun pindah membawa barang bawaan kami yang tidak begitu banyak. 1 bulan setelah kami tinggal di sana, kami tidak menemukan hal-hal aneh. Kehidupan berjalan seperti biasa. Namun, ibu mulai menemukan hal-hal yang membuatnya tidak betah. Di rumah yang terbuat dari triplek ini, entah kenapa, semua jendela dan ventilasinya ditutup dan dipaku dengan paku beton. Lama-kelamaan, ibu merasa gerah dan engap karena sirkulasi udara yang buruk. Akhirnya, atas inisiatif sendiri, ibu mencongkel paku-paku yang menutup jendela itu satu persatu. Awalnya, ibu hanya membuka jendela dan ventilasi di kamar kami saja. Namun lama-kelamaan, ibu membuka seluruh jendela yang ada di rumah ini, karena udaranya membuat sesak dan pengap. Memasuki bulan kedua sewa, simbah tiba-tiba saja menolak uang sewa yang akan dibayarkan ibuku. Sepertinya simbah tahu bagaimana kesulitan yang dialami keluarga kami saat itu. Bahkan yang membuat ibu lebih tersentuh lagi, simbah membawakan kami makanan-makanan hampir setiap hari untuk aku dan ibuku makan. Ketika mau membayar sewa, simbah juga bilang, "Udah, simpan saja uang sewanya. Ini ada makanan. Kasihan anakmu, dia butuh makanan yang bergizi."
Makanan yang diberikan pada kami pun beragam, dari buah-buahan segar seperti anggur, apel, jeruk, dan makanan olahan seperti olahan daging ayam, daging sapi, hingga sayur mayur. Intinya, apa yang beliau masak akan dibagikan juga kepada kami berdua. Kami sangat bersyukur, namun sekaligus merasa tidak enak hati karena merepotkan. Sudah tidak membayar sewa, kami malah menambah pengeluaran Simbah dengan makanan-makanan ini. Ibu selalu berusaha menolak secara halus karena merasa segan. Namun, Mbah dengan ramah selalu bilang, "Enggak ngerepotin. Anggap aku orang tuamu sendiri, Mbak Tri. Aku juga ngasih makanan cucuku, si Ani." Di bulan kedua ini juga, Ibu dengan Mbah sering bercakap-cakap. Mbah sempat berpesan kepada Ibu untuk tidak terlalu sering mengobrol dengan tetangga sekitar. "Mbak Tri, jangan sering-sering ngobrol sama tetangga ya. Mending beres-beres rumah, urus anak, daripada di luar. Cuma gosip banyakin dosa." Waktu itu Ibu menganggapnya sebagai sebuah nasihat. Bagaimanapun, karena Ibu sibuk bekerja, Ibu jadi tidak tahu bagaimana orang-orang yang tinggal di sekeliling rumah ini. Bisa jadi apa yang disebutkan Mbah itu benar. Bisa jadi memang tetangga di sini adalah tetangga yang sering bergosip dan menggunjing. Makanya Ibu menuruti nasihat dari Mbah dan lebih banyak bekerja. Kalaupun di rumah, hanya di dalam saja untuk bersih-bersih dan mengajarku membuat PR. Keanehan kembali muncul di bulan ketiga, bukan karena rumah atau tetangga, melainkan pada diriku sendiri. Aku yang saat itu duduk di kelas 3 SMP dan sedang momen mendekati ujian akhir, tiba-tiba menjadi sering sakit dan pingsan di jalan menuju sekolah. Bahkan saat beraktivitas ringan di sekolah. Pernah suatu ketika, aku berjalan menuju ke sekolah bersama ibuku. Kami mengobrol biasa dengan riang, tanpa aku merasakan pusing atau tidak enak badan. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, aku pingsan. Beruntung ada beberapa pedagang yang membantu, mengangkatku ke tempat teduh sampai aku sadar. Melihat aku yang sering pingsan belakangan ini, Ibu akhirnya membawaku berobat dari puskes yang gratis hingga dokter yang harus bayar. Tapi di semua tempat kesehatan yang kami datangi, dokter selalu bilang, aku hanya kecapean, tifus, radang, dan lain-lain. Merasa belum mendapat jawaban yang memuaskan, Ibu memutuskan untuk aku tes darah. Namun, lagi-lagi hasil tes menunjukkan kondisi normal. Tidak ada penyakit yang serius di tubuhku. Satu hal lain yang aneh adalah, setiap aku pergi ke rumah sakit, aku akan sehat bugar. Namun, ketika aku pulang ke rumah, aku selalu memiliki banyak keluhan. Entah sakit gigi, sakit kepala, sakit perut, sakit pinggang, atau sakit tenggorokan. Melihat pola aku yang sakit ketika di rumah, tetapi sehat sewaktu di luar, membuat Ibu lama-lama kesal. Ibu mengira aku sakit karena terlalu banyak main di luar, sampai-sampai ibuku bilang, "Makanya kalau baru sehat itu jangan langsung main, sakit lagi kan sekarang." Tapi memang selalu begitu keadaannya. Memasuki bulan keempat, Ibu mulai merasa ada yang tidak baik dengan keadaanku. Ketika berada di dalam rumah ini, untuk ukuran siswi kelas 3 SMP, berat badanku hanya 24 kg. Dan yang membuat ibuku merasa aneh adalah, ketika aku sakit-sakitan itu, Simbah malah merasa semua itu biasa-biasa saja dan wajar terjadi. Ia mengatakan itu sambil terus membawakan makanan untukku setiap hari.
Ya, kelakuan Mbah juga makin aneh. Pernah suatu hari, ibuku sedang sholat di kamar. Lalu, Mbah dengan santainya duduk di belakang ibuku dan mengajak ibuku ngobrol. Seusai sholat, ibu menegur kelakuan Mbah itu. Mbah, kalau orang sholat nggak boleh diajak ngobrol karena nggak akan dijawab. Namun, si Mbah menjawab dengan tanpa rasa bersalah. Ya ora apa-apa, kamu nggak sahut. Tapi kan kamu dengar dan dalam hatimu jadi nggak konsen baca-baca. Di situ ibuku merasa ada yang sangat janggal dengan si Mbah. Kenapa malah sengaja bikin ibu nggak konsentrasi? Ibuku lalu bertanya, apakah Mbah sholat? Aku mah sholat di mana aja, Nduk. Bisa diangkot, bisa sambil ngurut, bisa sambil jalan, jawab Mbah. Ibuku sontak terdiam dan merasa harus pindah secepatnya dari rumah tersebut. Ibu pernah cerita, suatu siang saat aku sakit, aku tertidur pulas di kamar berdua dengan ibuku. Lalu tiba-tiba aku bangun dari tidurku dan duduk dan menunjuk ke arah bawah jendela dengan tatapan kosong dan tanpa berkata apapun. Ibu yakin itu bukan aku. Ibu sambil nangis dan baca doa yang ia bisa waktu itu. Mencoba menyadarkan aku, tapi tetap saja aku menunjuk ke arah luar bawah jendela kamarku kala itu. Tanganku keras menunjuk arah itu tanpa bisa diturunkan. Kurang lebih 5 menit kejadian itu berlangsung. Dan ketika sadar, aku nggak tahu apa-apa. Yang kurasa hanya badanku yang lemas. Karena dirasa sudah berlebihan, ibu mengadu pada Mbah. Namun lagi-lagi, si Mbah berkata dengan tenang, itu hanya karena anakmu sedang panas, jadi mengigau. Biasa itu. Namun ibuku yakin ini bukan mengigau. Malam harinya di tengah ketakutannya, ibu sholat tahajud memohon kepada Allah agar melindungi kami berdua dari bala dan sesegera mungkin diberi kemudahan untuk pindah dari rumah tersebut. Anehnya, setelah ibuku sholat tahajud, hujan turun dengan derasnya. Sangat deras dan lebat hingga kamar kami bocor tepat di atas tempat tidurku. Akhirnya, maka malam itu kami tidur di bawah dengan beralaskan karpet dan kasur kami geser dari titik kebocoran. Keesokan harinya, ibu meminta tolong tetangga, Om Yadi, untuk membetulkan atap yang geser akibat hujan deras tadi malam. Setelah Om Yadi naik ke atas plafon dan membetulkan genteng, ia menemukan tas warna kuning di atas plafon, tepat di atas tempat tidurku. Om Yadi lalu bertanya, tas itu mau diturunkan atau tidak? Karena merasa tidak memilikinya, ibu meminta untuk diturunkan saja. Karena seingat ibuku, kami gak pernah menaruh apapun di plafon. Maka diturunkanlah tas yang ternyata adalah bungkusan kresek kuning itu. Dan ketika dibuka, seketika kami semua terperanjat. Bungkusan kuning itu berisi kain kafan yang sudah lengkap dengan kapas, cendana, dan tali-talinya. Sudah mengelilingi kafan tersebut, seakan-akan tinggal memasukkan jenazahnya saja. Dan yang lebih membuat ibu ketakutan adalah saat kain itu dibentangkan, ukurannya persis dengan tubuhku. Ibuku tersentak. Om Yadi tanpa pamit dan berkata apapun langsung pergi meninggalkan rumah itu. Bahkan ketika ibuku mengejarnya untuk memberikan uang rokok terima kasih karena sudah menolong, Om Yadi menolaknya dengan terus menghindar dan berkata,
Udah, gak usah Mbak, gak usah. Saya mau pulang aja. Lalu Om Yati berlari tanpa menoleh ke ibu lagi. Hari itu menunjukkan pukul 10 pagi. Ibuku langsung berkemas. Diputuskan hari itu juga kami akan meninggalkan rumah ini. Bagian barang-barang sudah diangsur dipindahkan ke rumah nenek. Dan hanya tinggal menunggu Simbah untuk kami pamit. Serta mengabarkan bahwa kami tidak tinggal di sana lagi. Kami menunggu hingga jam 5 sore. Namun Simbah nggak kunjung pulang dari ngurut. Barulah pada jam 7 malam Simbah pulang. Ia nampak terkejut melihat kamar kami sudah kosong dan kami sudah bersiap mau angkat kaki. Dok, mau kemana sampean dan anakmu? Kenapa udah kosong? Bah, maaf, saya mau pulang saja ke rumah orang tua saya. Saya merasa anak saya tidak sehat tinggal di sini. Oh alah, itu cuma kecapean aja. Jangan dimanja Tondo, nanti lemah anak kalau dimanja. Jelas Mbah. Mbah, ini bukan dimanja, tapi ini sudah tidak masuk akal. Sekarang saya mau tanya sama Mbah, ini apa Mbah? Dengan menunjukkan bungkusan kain kafan tadi. Oh, itu kain mori, kainnya orang mati. Jawabnya santai. Tapi untuk apa Mbah? Kenapa ada di atas kepala anak saya? Ya enggak untuk apa-apa, hanya untuk siap-siap saja. Kan semua orang akan mati Tondo. Mbah enggak bisa meramalkan umur orang, apalagi umur anak saya. Terserah Mbah mau bilang apa. Tapi saya pamit Mbah. Mohon maaf jika saya dan anak saya membuat Mbah repot selama ini. Tapi sungguh saya rasa ini sudah tidak normal. Perdebatan panas itu diakhiri dengan perginya kami dari rumah itu. Malam harinya aku tidur di rumah nenek. Dan herannya, malam itu aku sehat, bisa tidur nyenyak tanpa sakit apapun. Keesokan harinya ibu sadar bahwa ada barang yang tertinggal di rumah Mbah. Akhirnya dengan berjalan kaki, ibuku kembali ke rumah tersebut. Tapi sesampainya di sana, Simbah ternyata tidak ada di rumah. Karena sudah lelah berjalan, ibuku memilih duduk di warung pecel dekat rumah Mbah sambil menunggu Mbah pulang. Ibu pun akhirnya mengobrol dengan pemilik warung pecel itu. Mbak, udah gak tinggal di rumah Simbah toh? Tanya penjual pecel. Enggak, baru kemarin saya pindah. Cuma 4 menuju 5 bulan tinggal di sana. Mbak, maaf. Sepertinya anak Mbak kurang sehat ya selama tinggal di situ. Iya Mbak, anak saya jadi sakit-sakitan terus. Jawab ibuku, masih menutupi temuan kresek kuning itu. Mbak, boleh saya cerita sesuatu? Kata tukang pecel tersebut yang kemudian berhenti, menggiling dan duduk di depan ibuku. Sejak Mbak tinggal di situ, saya sebenarnya ingin cerita ke Mbak, tapi Mbak gak pernah keluar rumah dan jarang ngobrol di sini. Ketika ada kesempatan ngobrol sama Mbak, entah kenapa saya gak bisa omong dan gak bisa cerita. Seperti ada yang nakutin saya berdiri di belakang Mbak. Jelas penjual pecel itu. Lah emang kenapa Bu? Tanya ibuku penasaran. Mbak tahu, di depan pintu rumah Mbak itu sering ada orang besar hitam berbulu duduk atau berdiri sepanjang malam. Lalu di atas genteng tempat tinggal kamar Mbak sering ada penampakan wanita sedang duduk gelayutan. Ibuku yang masih bingung lalu hanya terdiam tersentak mendengar cerita tukang pecel tersebut. Lalu penjual pecel itu melanjutkan ceritanya. Sebelum Mbak, ada juga yang sewa di kamar itu Mbak.
Pasangan suami istri baru punya anak bayi usia 7 bulan. Selama tinggal di sana, anaknya setiap hari nangis terus. Entah kenapa, sampai akhirnya meninggal dan dikuburnya di samping rumah itu. Pas banget di samping jendela kamar Mbak. Ibuku lalu terdiam. Saat itu juga ibu teringat kejadian siang itu saat aku menunjuk kaku ke arah bawah jendela. Persis lokasi kuburan bayi itu berada. "Kenapa dikubur di situ?" tanya ibu. "Kata ortu si bayi sih, Simbah yang minta dikubur di situ karena ngerasa itu cucunya sendiri. Dia nggak jauh dari cucunya katanya. Dan si ortu bayi tadi juga dikasih uang sama Simbah. Uang yang cukup banyak sampai mereka bisa pindah ke rumah yang lebih layak." Mendengar itu, ibuku semakin merasa takut. Akhirnya ibu menceritakan penemuan kain kafan di langit-langit kamar, tepat di atas kepalaku. Penjual pecel itu berkata, dia khawatir bahwa aku akan dijadikan wadal atau tumbal oleh Simbah. Memang, Mbah memberikan kami makanan yang sehat-sehat dan mahal-mahal. Tapi, itu hanya sebatas penglihatan mata normal kami. Kita nggak tahu sebenarnya apa yang dikasih oleh Simbah dan apa tujuan sebenarnya. Yang bahkan makanan sebanyak itu justru membuatku makin kurus. Lalu penjual pecel juga berkata bahwa telah lama orang kampung ingin membongkar praktek pesugihan yang dicurigai dilakukan oleh Mbah. Tapi hingga saat itu belum ada bukti kuat. Bahkan menurut pengakuan tetangga-tetangga lain saat mengobrol di warungnya, sudah ada banyak orang yang melihat aku berjalan sambil merangkul seorang wanita tua pucat yang rahangnya terus mengunyah-ngunyah sesuatu. Wanita ini akan terlihat mengancam siapapun yang hendak mengajak aku dan ibuku ngobrol, sehingga mulut mereka kaku. Setelah mengetahui banyak fakta seputar rumah Mbah yang selama ini Mbah tutupi itu, akhirnya ya ibuku pulang dan tidak pernah mengambil barang yang tertinggal di rumah Mbah tersebut. Kami tidak ingin kembali lagi ke rumah itu atau sekedar bertemu dengan Mbah. Setelah seminggu aku tinggal di rumah nenek, aku merasa sehat, tidak pernah pingsan lagi, dan tubuhku kian cerah serta makin berisi. Alhamdulillah, sejak itu hidup kami sudah terbebas dari hal-hal seperti itu. Dan Mbah tidak juga mencari keberadaan kami. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Mbah saat ini. Terakhir yang ku ketahui rumah Mbah sudah dibongkar dan dibeli oleh seseorang. Rumah aslinya dirubuhkan, lalu dibangun bangunan rumah baru. Sementara Mbah sendiri konon pulang kampung, tinggal bersama salah satu anaknya setelah menderita sakit keras. Demikian ceritaku. Semoga bisa diambil hikmahnya untuk selalu berhati-hati terhadap orang lain.